Bersyukur atas kebaikan Tuhan, hari ini kita masih ada, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus dari depan kamu." Puji Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel akan memasuki tahap yang baru di dalam kehidupan mereka. Selama kurang lebih 400 tahun mereka dijajah di Mesir, mereka ditindas, diperbudak di Mesir, dan Allah ingin membebaskan umatnya. Selama 40 tahun pula mereka dibawa melewati padang gurun untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan di dalam ayat yang kita baca, ini adalah babak baru kehidupan bagi orang Israel. Mereka akan memasuki tahap kehidupan yang baru. Tuhan ingin membawa mereka menyeberang, melewati sungai Yordan untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Hari ini kita akan melihat, belajar dari kisah ini. Dan kita belajar melangkah dengan iman seperti bangsa Israel melangkah dengan iman saat itu. Kita akan melihat hal yang pertama yang kita pelajari di sini. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Untuk melangkah dengan iman, Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya, datang mendekat kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita butuh firman dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya akan apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata firman Tuhan. Kita dalam hidup kita sehari-hari, biarlah kita melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan iman, dengan percaya bahwa hari yang kita lewati, kita jalani bersama Tuhan. Dan kekuatan kita hanyalah kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat dari kisah ini di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, lagi kata Yosua, "Dan hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan dia bersungguh-sungguh terhadap janjinya." Allah yang hidup ada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Allah yang hidup juga ada bersama-sama dengan kita hari ini, saat ini. Dia Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Jika Allah bersama-sama dengan kita, berarti Dia melihat keadaan kita. Dia tahu persis keadaan kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Apa yang menjadi beban, persoalan kita, apa yang kita pikirkan hari-hari ini, Tuhan lihat dan Tuhan tahu semuanya. Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan hidup saudara dan saya. Dikatakan dalam pembacaan kita, Yosua berkata, "Kamu harus ketahui bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia bersungguh-sungguh akan menolong kita. Dia bersungguh-sungguh hendak menepati janjinya di dalam kehidupan kita." Masihkah kita percaya akan janji Tuhan? Hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita melangkah setiap hari, setiap saat melangkah dengan iman, percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Hal yang ketiga yang kita lihat dalam pembacaan kita adalah ketika mereka melangkah dengan iman, ketika orang Israel mau melangkah dengan iman, mereka mau mengikuti pimpinan Tuhan.
Mereka mau mengikuti arahan Tuhan. Mereka tidak melangkah dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak melangkah dengan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak melangkah dengan apa yang mereka pikir. Wah, firman Tuhan ini masuk akal atau tidak masuk akal. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam Yosua pasal 3 ayat 13, di sana firman Tuhan datang kepada mereka. Kalian harus menyeberang sungai Yordan, dan ketika kaki para imam yang membawa tabut itu melangkah berjejak di air sungai Yordan, air itu akan berhenti mengalir dan kalian akan melewati sungai itu. Dan benar firman Tuhan itu terjadi kepada mereka. Cara Tuhan memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan dan melewati laut Teberau itu sangat berbeda. Ketika mereka melewati laut Teberau, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat dan air itu terbelah lebih dulu. Dan kemudian bangsa itu berjalan di tanah yang kering. Tetapi ketika Tuhan memimpin mereka melalui sungai Yordan, Tuhan ingin mereka melangkah dulu dengan iman, percaya kepada firman. Dan ketika kaki mereka berjejak menginjak air sungai Yordan itu berhenti mengalir dan umat itu boleh berjalan di tanah yang kering. Cara Tuhan menolong kita sangat kreatif. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu mungkin berbeda dengan hari ini. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu tetap tepat pada waktunya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya dengan cara yang bagi kita mungkin itu mustahil, itu tidak masuk akal, itu tidak logis. Bagaimana bisa? Airnya masih ada, tapi kami harus melangkah dan kami harus percaya bahwa air itu akan berhenti. Kami harus percaya kepada firman Tuhan. Tapi itulah yang terjadi. Ketika mereka melangkah dengan iman, mereka mau mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka mau mengikuti arahan firman Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Ketika firman diberitakan, kita percaya bahwa ketika kita melangkah dengan iman, mengikuti arahan Tuhan, di sana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang hebat dan akan menggenapi janji-janji-Nya di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini mungkin kita belum melihat apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menggenapi janji-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita percaya janji Tuhan dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ketika kami hidup mengikuti pimpinan-Mu Tuhan, kami akan melihat perbuatan dahsyat, perbuatan ajaib Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami hari demi hari, bimbing kami, pimpin kami, mampukan kami untuk melangkah dengan iman, mempercayai janji-janji-Mu, dan kami mengalami janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan sudah berjalan di depan kami, Tuhan sudah mendahului semua rencana-rencana kami, Tuhan yang akan memimpin kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.